Javier Purba, Hadir Miss. Alex Bennett, Hadir Miss. Citra Silaban, Seleksi Daniel, Echa, Efraim, Hadir Miss. Elisa, Grace Marcela Purba, Eva, Lasma Purba, Jeremia, Hadir Miss. Maria, Marcel, Hadir Miss. Marta, Nika. Oke. Hari ini kita akan mempelajari yaitu bab 11. Coba dibuka bukunya bab 11. Sebelumnya aku mau tanya tentang apakah bab 11? Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran teologi ekologi, adakah dari kelas ini yang sudah tahu apa itu teologi ekologi? Silakan Nabil. Menurut saya, Miss, teologi ekologi itu adalah hubungan timbal balik antar alam dan manusia. Oke, beri dulu tepuk tangan atau Nah, kita sekarang akan mempelajari yang pertama yaitu memahami arti dari teologi ekologi. Yang kedua, prinsip teologi ekologi. Yang ketiga, tanggung jawab manusia dalam teologi ekologi. Dan yang terakhir, apa? Oke, yang pertama, teologi ekologi. Teologi ekologi adalah studi yang membahas tentang hubungan antara Tuhan dan manusia. Teologi ekologi berfokus pada tanggung jawab manusia sebagai penguasa alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Yang dimana dalam teologi ekologi ini manusia adalah pemegang peran tertinggi dalam mengembangkan dan melestarikan alam semesta yang dijadikan oleh Tuhan. Nah, berikutnya kita mau masuk ke dalam prinsip dari teologi ekologi. Coba baca Marcel. Yang pertama. Tuhan sebagai pencipta, manusia sebagai penguasa, dan alam semesta sebagai karunia. Nah, yang pertama yaitu adalah Tuhan sebagai pencipta. Yang dimana dalam teologi ekologi Tuhan adalah pemilik kedudukan paling tinggi di dalam pencipta. Kalau nggak ada Tuhan, siapa yang mau menciptakan alam semesta dan manusia? Ada ya? Yang kedua, manusia diberikan kuasa sepenuhnya oleh Tuhan untuk merawat alam dan ciptaan. Namun, kalau Miss tanya sama kalian, pada kenyataannya saat ini, apakah manusia itu diberikan kuasa itu merawat atau merusak? Atau salah satu yang udah pernah kalian rusak dari alam ciptaan? Buang sampah sembarangan. Buang pohon. Memetik bunga. Nggak apa-apa. Kan nggak usah memetik itu sebenarnya tidak merusak. Tapi tidak apa-apa. Yang berikutnya itu alam semesta sebagai yang dimana di sini dijelaskan bahwasanya alam semesta itu adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Karena apa? Kenapa dikatakan alam semesta ini sebagai karunia atau berkat dari Tuhan untuk manusia? Ada yang bisa menjawab? Adiela. Karena manusia sangat membutuhkan alam semesta seperti penerbangan dan lain-lain. Iya benar. Tepuk tangan. Udah tadi. Apa cuman siapa yang belajar di kelas ini yang lainnya hanya dia? Lupa. Oke, kita masuk ke yang siapa ini apa tadi? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Cuman dia merasa yang belajar. Yang pertama, tanggung jawab manusia. Baca semua. Oke, yang pertama menjaga alam semesta. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu karena menjaga alam semesta. Apa hal-hal yang sudah pernah kalian lakukan untuk menjaga alam semesta?
Menanam apa? Menanam buah. Bunga pohon dan lain-lainnya. Iya benar, itu adalah salah satu dari tanggung jawab manusia, itu menjaga dan merawat alam semesta. Yang berikutnya, baca Daniel. Menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Oke, menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Manusia harus menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan. Ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan teknologi yang berkelanjutan dan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang diperbaharui maksudnya kayak kita menebang pohon itu, setelah itu kita lakukan reboisasi. Ya, reboisasi atau penanaman ulang. Hah? Oke. Yang berikutnya, mengurangi dampak negatif. Manusia harus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi dan kerusakan lingkungan. Biasanya yang menyebabkan polusi itu apa? Yang bagian dua, asap, membakar sampah sembarangan. Biasanya itu Daniel yang buat. Oke, mengurangi dampak negatif ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan juga. Sampah bisa ditanam atau enggak? Bisa. Jadi kenapa harus dibakar? Kok enggak ditanam aja? Supaya daur ulang, Miss. Iya, enggak tumbuh sampah itu kalau ditanam. Di dalam itu bisa terus. Bisa kompos. Iya. Yang terakhir tadi apa? Implikasi. Yang pertama, iya, kita harus mengubah gaya hidup kita untuk lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Apakah kalian yang sering bawa kereta kenalpot belum itu yang banyak asapnya itu? Siapa? Iya apa? Memang kayak gitu kenalpotnya dari rumah? Dari pabriknya. Dari pabrik. Dan yang terakhir itu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahaya seperti yang kedua, mengembangkan teknologi yang apa? Kita harus mengembangkan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Iya, dan ramah lingkungan. Yang terakhir, baca semuanya. Lanjut. Ini dapat dilakukan dengan cara dan mengikuti tahunnya kalian apa organisasi lingkungan. Kalau di kelas sebelumnya ibu masuk dibilang kelompok tani ibu katanya. PKH, bukan PKH. Kayak kan ada itu mau kayak PKK. Bantuan. Ibu. Bantuan. Seperti kayak tahu kan kalau di kota-kota itu ada komunitas pecinta lingkungan, ya pecinta alam, bukan yang naik-naik gunung itu aja pecinta alam. Kayak kita ini juga bisa menjadi anggota dari organisasi pecinta alam, pecinta lingkungan. Siapa di sini yang sering kenapa ngobrol? Siapa sini yang sering melakukan atau bekerja sama, terutama dengan orang-orang yang ada di rumahnya, dengan keluarganya untuk entah itu menanam pohon, bukan menanam padi ya, itu udah biasa. Ada yang pernah? Kolat sini. 1, 2, 3, semua. Yaudah tepuk tangan untuk ini. Oke, yang berikutnya, dengan memahami teologi ekologi kita dapat menjadi lebih sadar akan tanggung jawab kita. Karena kita adalah pemilik tanggung jawab yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi apakah
kita menjalankan tanggung jawab yang diberikan Tuhan itu kepada kita atau tidak? Bisa. Kurang lebih bisa. Yang belum bisa segeralah bertobat. Bertobat. Nah, di sini ada yang bawa kitab? Tidak. Tidak. Atau ada yang bawa handphone suci? Ada. Gak ada handphone suci. Yang ada kitabnya? Ada. Coba buka Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Iya, betul terangnya dia. Baca, Adil. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 ini, maknanya di sini ada yang bisa tahu apa maknanya di sini? Mulai dari beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi di sini Tuhan mengatakan kepada manusia untuk manusia itu diberikan kuasa untuk menjaga semua yang telah diciptakan Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, yaitu di Kejadian 1 ayat 27 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ini berarti bahwa manusia memiliki martabat dan tanggung jawab yang khusus sebagai ciptaan Allah. Sebagai gambar Allah, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak seperti Allah. Apakah Allah merusak ciptaannya? Tidak. Jadi kita sebagai manusia yang sudah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, kita harus bisa, walaupun tidak bisa sesempurna Allah, setidaknya jangan merusak, menjaga. Implikasi dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 ini di dalam teologi ekologi. Baca yang bawah. Implikasi dalam teologi ekologi dalam konteks teologi ekologi. Pada Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 memiliki beberapa implikasi yang penting. Yang pertama, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi serta semua ciptaan yang ada di dalamnya. Yang kedua, manusia harus menjadi pengelola yang baik atas ciptaan Allah dan menjaga keseimbangan alam. Dengan memahami Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dalam konteks teologi ekologi, kita dapat lebih sadar akan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga dan memelihara bumi serta semua ciptaan yang ada di dalamnya. Oke. Sudah paham berarti apa implikasinya dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, yaitu agar manusia lebih dapat lebih sadar akan tanggung jawab. Tanggung jawabnya sebagai manusia untuk menjaga dan memelihara bumi. Oke, kita mau stop. Dari pemahaman yang sudah Ibu jelaskan tadi, adakah yang mau ditanya sebelum kita masuk ke pembagian kelompok? Pas? Pas. Oke. Berapa orang ini semua? Hitung dulu. Iya, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 21. Oke, Miss mau bagi ke 3 kelompok, isinya berapa orang? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke sini. Iya. Yang itu ke sana sendirinya. Soalnya gabung mejanya. Gabung kan?
pengertian dari teologi ekologi. Sudah? Kedua, sebutkan prinsip teologi ekologi. Yang ketiga, sebutkan 3 tanggung jawab manusia dalam melestarikan alam semesta. Yang keempat, tuliskan 3 implikasi dari teologi ekologi. Yang terakhir, makna dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 tentang teologi ekologi. Sudah? Dikerjakan nanti perwakilan 1 orang per kelompok membacakan ke depan. Oke. Bisa langsung? Sudah? Duduk Miss. 2 menit lagi, Miss. 2 menit lagi. 13:08 berarti udah bisa. Ini 13:06. Oke, bagaimana? Sudah siap semua? Sudah. Kelompok mana yang mau duluan maju? Oke, bersama. 1 orang aja per kelompok. 1 orang. Nanti habis. Iya, ditunggu.
saya perwakilan dari kelompok laki-laki untuk menjelaskan atau menjawab soal yang pendidikan. Soal yang pertama, saya akan menjawab ini. Pengertian teologi dan ekologi adalah hubungan timbal balik antara Allah dan manusia dan alam semesta. Yang kedua, prinsip teologi dan ekologi. Yang pertama, Tuhan sebagai pencipta, manusia sebagai penguasa, dan alam semesta sebagai karunia. Dan yang ketiga, tanggung jawab manusia. Pertama, memelihara dan melestarikan alam semesta. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam secara bijak. Ketiga, mengurangi dampak negatif bagi bumi. Dan yang terakhir, implikasi. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Yang kedua, pengembangan teknologi yang berjalan juga. Yang ketiga, kerjasama dan kolaborasi. Sekian dari saya. Walaupun di kapal satu pertanyaan lagi belum dijawab, yaitu makna dari kejadian 1 ayat 27 sampai 28 tentang teologi Ekologi. Kelompok terakhir. Yo. Belum siap? Sekali lagi. Cepat. Sudah? Mereka akan menjawab soal yang diberikan soal pertama, pengertian dari teologi dan ekologi. Jadi pengertian teologi dan ekologi itu adalah hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Pertanyaan kedua, prinsip teologi dan ekologi. Jadi prinsip teologi dan ekologi itu ada 3. Yang pertama, Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, manusia sebagai penguasa. Dan yang terakhir, alam semesta sebagai karunia. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab manusia dalam melestarikan alam semesta. Tanggung jawabnya juga ada 3, yaitu yang pertama, menjaga dan memelihara alam semesta. Yang kemudian menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan mengurangi dampak negatif. Soal yang keempat, 3 implikasi teologi ekologi. Implikasi pertama yaitu perubahan gaya hidup. Yang kedua, mengembangkan teknologi yang berkelanjutan. Yang ketiga, bekerja sama. Kemudian yang terakhir, makna kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Adapun makna dari kejadian 1 ayat 27 sampai 28 yaitu bahwa Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga dan melestarikan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, sebelumnya, menurut anak-anak semuanya, kelompok mana yang menurut kalian yang paling bagus jawabannya? Dua. Kelompok 2. Ya. Tapi kelompok 2 kurang 1 pertanyaannya. Ya. Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1, yang terakhir kelompok 3 kan sudah tepuk tangan untuk kelompok 2. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, adakah yang boleh memberikan 1 orang aja ke depan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Abiel? Cepat, Abiel. Ya, kelompok 2. Memang orangnya terus aktif tapi kurang 1 apanya. Coba Abiel, sebelah sana. Iya, kita. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah kita harus lebih tahu dan lebih sadar akan diri kita. Dengan tanggung jawab kita harus menjaga dan melestarikan alam yang diberikan kepada